Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurwulan dari kelas 11 PFPTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat pendukung kamera. Yang ke satu ada filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Dan untuk contoh fotonya seperti ini. Yang kedua, ada tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah cahaya. Contoh fotonya seperti ini. Yang ketiga ada tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyayang kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai penopang lensa yang panjang. Contoh gambarnya seperti ini. Yang keempat, monopod. Tidak jauh berbeda dengan tripod. Monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi hampir sama dengan tripod. Hanya saja, monopod hanya memiliki satu kaki penyayang sehingga sangat praktis untuk digunakan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kelima, ada background. Background atau kain yang sering digunakan untuk sebagai situasi pemotretan seperti pernikahan, seperti pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya, background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola, serta warna seperti green screen. Contoh gambarnya seperti ini. Yang keenam, ada stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki dua stand untuk penyayang yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ketujuh, ada payung reflektor. Payung ini berguna agar cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas, sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedelapan, ada light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penyayang lampu studio. Contohnya seperti ini. Yang kesembilan, ada honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter dengan bentuk bulat seperti sarang tawon. Jika filter dipasang di depan, lensa honeycomb dipasang pada lampu atau sumber cahaya. Berfungsi untuk menghaluskan cahaya dan yang jatuh ke arah objek gambar. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ke-10 ada flash meter. Seperti namanya, flash meter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Contoh gambarnya seperti ini. 11. Softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobo atau barn doors. Contoh gambarnya seperti ini. 12. Barn doors. Barn doors merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari barn doors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Contoh gambarnya seperti ini.
13. Strobo. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama. Main light yang dinyalahkan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai keinginan kita. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ke-14, ada trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera. Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ke-15, ada shutter release. Shutter release juga bisa disebut kabel release karena fungsi dari shutter release ini sebagai pengganti shutter pada kamera, namun dengan tambahan kabel sehingga dapat meminimalisir goncangan saat menekankan tombol shutter. Contoh gambarnya seperti ini. 16. Tali kamera atau strap. Pasti kalian menginginkan tali kamera yang kuat dan nyaman, bahkan setelah berjam-jam memotret. Seharusnya tidak hanya menahan kamera dengan aman, tapi seharusnya sangat fungsional. Ada banyak tali yang baik dan memilih untuk memilih tali-tali yang mana untuk digunakan agar lebih nyaman Anda gunakan. Dan banyak bermunculan strap dan desain yang bagus untuk dapat dipakai untuk kamera Anda. Contoh gambar kameranya seperti ini. Yang ke-17, ada Gorilla Pod. Ini adalah tambahan kecil yang bagus untuk tripod berukuran besar. Ini adalah tripod mini yang ringan, kokoh, fungsional, dan sangat fleksibel. Ini sempurna bila Anda membutuhkan kaki yang mantap untuk kamera, tapi tidak ingin membawa tripod besar. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ke-18, ada Hoodman Loupe. Alat ini dapat memberikan tampilan gambar yang bebas silau pada layar LCD kamera Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah memeriksa hasil jepretan Anda. Karena seringkali melihat LCD pada cahaya terik panas yang silau, gambar yang kita lihat pada layar kamera tidak sama dengan apa yang nanti akan kita lihat di monitor PC atau laptop. Ternyata sudah bagus. Mari kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir atau yang ke-19 adalah baterai dan memory card tambahan. Peralatan fotografi berikutnya yang dibutuhkan adalah baterai cadangan dan memori cadangan. Karena kita sering banyak momen yang bisa kita bidik atau kita sedang dalam tugas memotret dalam waktu panjang. Kehabisan memori atau baterai itu adalah suatu bencana. Belajarlah dari sekarang kesalahan fotografi lain. Contohnya seperti ini. Nah, jadi itulah macam-macam alat pendukung kamera yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.